Apa lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik semua. Kembali lagi bersama saya Leni Afifa, di mana lagi kalau bukan di YouTube Penerbit Adab. Ya, sebelumnya untuk penggemar setia dari Penerbit Adab, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video-video menarik dari Penerbit Adab. Kali ini kita balik lagi nih untuk membedah buku dari seorang penulis yang fenomenal kayaknya ya. Oke. Untuk itu dari judulnya aja nih ya. Mungkin bagi kalian yang mendengarnya itu, ini buku apa sih? Penasaran deh. Apa sih Kak judulnya? Judul dari buku yang akan kita bedah yaitu Berfilsafat Sebelum Tidur. Nah, udah ada kepikiran kan ya apa sih dalam isi buku itu? Nah, untuk itu kita akan membedah buku Berfilsafat Sebelum Tidur secara langsung bersama dengan sang penciptanya nih. Oke, di sini ada sang pencipta dari buku Berfilsafat Sebelum Tidur yaitu Kak Syafiq Muhammad. Halo Kak, selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya. Oke, kalau tadi dalam perjalanan gimana, macet Kak? Atau lancar? Lancar, ramai. Panas tentunya. Panas. Iya. Di sana lagi musim apa Kak di Cirebon? Di Cirebon lagi sekarang musim panen padi. Oh, panen padi. Hampir sama ya sama di Indramayu juga. Oke, kesibukan saat ini apa nih Kak? Selain menulis buku. Ya, mungkin masih ngurus menjadi diamanati menjadi pengurus di pesantren. Oh masih pesantren ya? Iya. Terus? Baru. Terus ya kuliah. Gitu. Oh, kuliah. Itu aja. Oke, sebelum itu boleh dong Kak sapa teman-teman dari Penerbit Adab nih. Halo teman-teman penerbit Adab. Iya, hai juga mungkin ya di sananya. Oke. Mungkin sebelum kita akan membedah buku, izinkan saya membacakan profil dari Kak Syafiq ya. Oke. Nama Syafiq Muhammad, mahasiswa, data pribadi, tempat tanggal lahir Cirebon 6 November 2001, alamat Jalan Ki Bagus Rangin, Desa Budur, nomor telepon 0813 20 15 20 89, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, email syafiqmuhammad34@gmail.com, pendidikan SDN 1 Budur 2008 sampai 2014, SMPN 1 Ciwaringin 2014 sampai 2017, SMK Teknik Bakti Persada tahun 2017 sampai 2020, dan IAIN Syekh Nurjati tahun 2020 sampai sekarang. Pengalaman penulis blog pribadi dan penulis lepas tahun 2021 sampai sekarang. Hobi menulis, membaca, dan fotografi. Oke, keren ya. Selain menulis, menggemar membaca, terus juga seorang fotografi. Oke, kita akan membedah buku dari hasil cipta Kak Syafiq Muhammad. Udah siap Kak? Kita akan bedah buku dari Kakak? Insya Allah siap. Siap dong ya. Oke ya Kak. Di sini ada daftar pertanyaan nih Kak. Yang pertama, kenapa Kakak menulis buku Berfilsafat Sebelum Tidur? Silakan. Awalnya dari keresahan pribadi, juga lihat lingkungan teman-teman sekitar, kebanyakan kayak kenakalan remaja gitu, membuat mereka beranggapan bahwa masa remaja itu kan sedang pencarian jati diri. Jadi kenapa pencarian jati diri itu harus dilemparkan ke hal yang tidak bermanfaat? Kayak saya kan SMK di Teknik Bakti Persada, yang terkenal di SMK Cirebon itu ya agak miring gitulah. Oke. Ya seperti itu. Terus juga dari pengalaman pribadi dari semenjak kecil ini yang tidak bisa, itulah. Apa tuh?
Ya kayak ada pengalaman pribadi terhadap orang tua atau apa, sehingga ya bercurhat, dibilang curhat gitu. Curhat. Meluangkan curhatannya itu meluapkan curhatannya itu melalui tulisan-tulisan. Jadi menghasilkan sebuah karya gitu ya Kak. Berfilsafat sebelum tidur. Berarti di situ banyak kisah sendiri, kemudian pandangan terhadap teman-teman gitu ya, lingkungan sekitar. Oke. Kalau boleh tahu idenya dari mana Kak? Idenya itu kan saya sebagai mahasiswa dari prodi filsafat. Kadang berfilsafat itu kan kalau kata dosen saya, tidak semua mahasiswa filsafat harus berfilsafat, dan juga tidak semua mahasiswa selain filsafat tidak bisa filsafat ya. Jadi filsafat yang dimaksudkan itu kalau dalam bahasa agamanya apa ya, tafakur atau refleksi atau introspeksi diri. Iya, kita dari siang hari atau dari kegiatan-kegiatan kita perlu kita evaluasi di malam hari, atau kadang kan kita sering merenung sebelum tidur gitu. Benar. Tadi yang kita lakukan siang hari apa, baik enggak, gini. Jadi ya mungkin dari situ idenya. Dari renungan malam ya. Malam. Kan nggak bisa tidur lah, daripada meluangkan waktu yang kosong nggak ngapa-ngapain, mending nulis gini. Daripada melakukan hal negatif ya. Ini kita menulis gitu sampai akhirnya menjadi karya ya Kak. Keren. Oke, selanjutnya kenapa mengambil judul itu? Ya biar saya mudah dikenal juga. Mudah dikenal. Iya, karena justru orang-orang tuh beranggapan filsafat tuh menyeramkan kan, menakutkan gitu. Mungkin saya ingin ingin menyajikan bahwa filsafat tidak menyeramkan itu yang dibayangkan orang-orang. Karena filsafat ibarat kalau kita mencari buku di perpustakaan, pasti ada alamat pengen nyari buku yang akuntansi atau yang biologi. Nah itu kegunaan dari filsafat, supaya sistematis. Kalau mau naruh buku tentang akuntansi di rak akuntansi, struktur terstruktur, sistematis. Itu kegunaannya filsafat. Jadi kakak mengambil buku itu agar orang lain tidak mempersepsi filsafat secara menyeramkan. Oke, baik. Dalam menulis buku ini apa aja sih Kak tantangan yang terjadi? Ya kadang ya merasa stuck, mencari diksi-diksi narasi, bagaimana menyambungkan kalimat, pasti seperti itu. Kalau udah stuck tinggal dulu, paling ditinggal ngopi, terus merokok, terus setengah jam, 1 jam nemu ide, lanjut lagi gitu aja. Ya kebanyakan katanya kalau penulis nyari kata, nyari ide, menyusun kalimat, itu aja tantangannya. Terus juga tulisan ini kebanyakan ditulis pada saat malam hari. Iya. Ya, jam 12, jam 10, jam 11. Sesuai sama judulnya sih kan, sebelum tidur itu kan di malam hari. Selain itu Kak, apalagi tantangannya mungkin kayak ragu untuk menjadikan hasil karya kakak sebuah buku, ada nggak? Ya, awalnya sih ragu pengen dijadiin sebuah buku, terus juga support dari teman-teman, nggak apa-apa jadiin aja dulu, takut dibilang inilah itulah. Tapi diingat nggak apa-apa kalau takut gagal, daripada ini pasti gagal, pasti ada. Iya pasti. Ya, daripada tidak mencoba kan, sudah diterbitin aja dulu, terus berani terbit, oke, siap. Sesuai sama penggalan kalimat dari buku Kak Syafiq itu kan ada kalimat memang kegagalan itu kegagalan dalam dalam sebuah misi adalah sampah. Nah, tapi ketika menghindar dari misi dalam misi itu lebih dari sampah gitu kan ya. Itu maksudnya gimana tuh Kak? Bisa nggak diterjemahin lebih jelas? Itu ya, saya sering nonton anime Naruto, dari scene-nya Kakashi dan Uchiha Obito. Iya. Terus ya kata Kakashi,
kita itu harus mengutamakan misi dan lain-lain. Tapi kalau karena Kakashi sendiri mempunyai traumatis terhadap bapaknya, dia mengutamakan teman-temannya, meninggalkan misi sehingga dicap sebagai ninja yang gagal gitu, karena tidak selesai. Sedangkan Obi itu mempunyai persepsi lain, nggak apa-apa kita gagal dalam misi, yang penting kita menyelamatkan seorang teman. Kan bisa jadi kelak teman juga akan menyelamatkan kita dalam kegagalan. Berarti inspirasinya juga ada dari kartun, dari anime, dari dan lain. Oke, lanjut. Buku ini tuh membahas tentang apa aja, Kak? Ini kebanyakan membahas tentang eksistensi, bagaimana seharusnya menjadi remaja. Terus ada di bab-bab akhir itu membahas tentang yang biasa dibicarakan oleh mahasiswa filsafat tentang ketuhanan dan lain-lain. Itu hanya sebatas bumbu harus yang saya tulis sekarang atau persepsi saya. Tapi kurang lebihnya membahas tentang bagaimana sih seharusnya kita menjadi seorang remaja. Apakah berbuat onar dengan dalih masih muda, gampang, nikmati aja. Harus kreatif lah intinya. Hanya itu? Ya, dalam buku ini juga saya membahas tentang cinta juga ada kalau nggak salah. Iya, pengalaman pribadi. Dari buku kakak juga aku baca ada tentang kisah percintaan dari temannya nih. Iya, boleh dong Kak di spill dong. Jadi pada masa waktu saya sekolah SMP itu ada teman kelas saya menyukai siswi dari SMP tersebut, ya bisa dibilang sangat famous atau geng-geng, iya sangat terkenal. Dan kita kelas bawah lah dalam pergaulan, circle-nya di bawah ya, paling paling belakang mungkin ya. Ya sering curhat, ini pengen sama ini, pengen sama ini, ya cantikin ini. Tetap dengan semangat yang tinggi dia tetap kejar walaupun dari circle yang berada di paling bawah gitu. Meskipun ya pada akhirnya ditolak lah. Ya itu juga terus kan galau gini. Ya dari pengen itu ya mengambil bahwa kita harus percaya diri meskipun pada akhirnya gagal. Toh kita gagal atau tidak, kita perlu mencobanya. Iya. Kalau gagal mungkin ya kita jadi sebuah pelajaran introspeksi bagaimana saya harus nanti dandan atau pakai skincare apa supaya diterima. Lebih ke fisik ya ini. Oke. Terus ada lagi nggak Kak yang lebih berkesan nih dari daftar karangan kakak di dalam buku itu, yang lebih berkesan banget dalam penulisannya? Yang paling berkesan itu harapan dan lika-liku kan. Jadi sebagian remaja itu kalau ditanya cita-cita kamu apa, aku ngikutin aja lah, sehingga kayak terkesan pesimis atau tidak mempunyai semangat hidup, pasrah. Sedangkan remaja lagi masa-masa aktifnya mencari tahu ini dan itu. Dengan persepsi seperti demikian langsung merubah ke lakunya jadi yang bersifat negatif dan ini deh. Dia setiap pasti ada harap, ada liku. Jadi ya kita mau tidak mau harapan itu pasti ada lika-liku gitu. Kayak kita mau lulus dari SMP harus lewatin UNBK dulu, lika-likunya. Mau SM ke universitas harus nyari SBMPTN, ini dulu. Penuh perjuangan. Oke, lanjut. Kenapa sih Kak orang itu harus membeli buku karya kakak ini? Ya selain saya membahas
filsafat. Saya berusaha menyajikan filsafat secil mungkin atau seremaja mungkin lah supaya bisa dipahami oleh banyak orang ya. Saya sendiri juga masih butuh explore lebih apa itu kefilsafatan dan lain-lain. Saya menyajikannya secara bahasa ringan dan lumayan banyak relate dengan kehidupan sebagai seorang remaja. Apalagi kan saya juga masih remaja. Remaja apa nih? Remaja kelas akhir mungkin. Terus ada lagi Kak, kelebihan dari buku ini deh kalau menurut sang penciptanya langsung. Kelebihan dari buku ini ya saya tadi menyajikan kefilsafatan secara menarik lah, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Terus bahasanya ringan dan ada sedikit komedi dalam tulisannya. Banyak juga quotes-quotes. Iya, banyak juga quotes-quotes supaya bisa dijadikan status WA. Iya, copy paste dong. Ada yang suka dari salah satu anime Psycho Pass itu, membaca itu bukan hanya tentang apa lembar demi lembar tapi sebagai meditasi. Yang dari anime Psycho Pass Maki Shimpasogo. Oke, keren. Buku ini tuh Kak cocoknya untuk segmentasi siapa aja, kalangan mana gitu mungkin, pelajar atau masyarakat. Tujuan awal saya menulis ini, saya ingin membagikan kisah sesama remaja ya, kisaran 15-20, 10-15 sekitaran segitu. Karena juga ya mungkin ada kesamaan atau keresahan yang sama kita sebagai remaja. Kadang juga kita dibingungkan oleh saya ini akan jadi apa sih sebetulnya. Kayak juga kalau jadi mahasiswa, kamu nanti kerja apa jadi mahasiswa filsafat? Oh ya ambus, yang penting kuliah gitu. Gitu aja. Mungkin ya kalau jadi apa, kalau itu udah jadi passion kita juga nggak berat ngejalaninnya. Yang penting temui passion supaya kita nggak merasa diuji oleh ujian yang kehidupan gitu. Yang realita kehidupan. Oke, berarti ditujukan untuk remaja, mungkin mahasiswa gitu ya. Oke. Apa lagi ya? Ada nggak sih Kak kayak buat teman-teman nih yang malas membaca, apalagi ini tentang berfilsafat nih Kak, ada nggak sih kayak tipsnya atau gimana sih Kak cara untuk kita lebih gemar membaca gitu? Awal juga membaca ya kayak carilah satu buku yang membuat kita semakin penasaran, entah itu buku novel atau saya juga awalnya lebih suka ke buku-buku antologi puisi kayak Joko Pinurbo dan lain-lain. Sedangkan memahami puisi itu kan tidak se-letterluck atau seharfiah itu. Yeah. Ya kita juga perlu mengeksplor bagaimana ini. Akhirnya saya mencari tahu bagaimana harus memahami puisi. Ya mungkin temukan kesenangan lebih baik dari entah dari koran dulu nggak apa-apa, dari ya apapun lah. Saya pernah baca di majalah atau media informasi blog, ada seorang saking pengen bacanya sampai dia beli di botol sampo dibaca semua kode produksi atau apa saya baca gitu. Ya temukan kesenangan dari membaca, carilah, nggak perlu banyak buku. Iya. 2 atau 1, bahkan 1 halaman yang membuat kita semakin penasaran. Oke. Kalau saya lebih awalnya ke puisi-puisi dulu. Puisi-puisi ya? Iya. Berarti bisa berpuisi nih Kak? Jago dong. Ini ada niatan nggak mau
menciptakan karya puisi gitu dalam buku? Alhamdulillah sedang Proses. menyusun naskah puisi. Wow. Oke, baik. Berarti teman-teman untuk yang kesulitan atau malas nih membaca, terlebih dahulu bacalah sesuai dengan kesenangannya, kayak mencari kayak misalkan baca novel kayak gitu, atau dari kemasan produk dibaca dulu lah, dari hal-hal kecil lah kayak gitu ya teman-teman, nanti akan terbiasa. Iya kak, ini aku tadi lihat di profilnya kakak itu alumni pesantren ya? Iya. Atau masih pesantren kan? Berarti dari kapan tuh? Masih dari SMK kelas 3. Oh, SMK kelas 3 baru. Di Ciwaringin ada nih. Kayaknya kita tetanggaan nih. Tapi duluan saya pesantrennya. Kalau saya di Sanusi ya. Manusia tahu. Nggak tahu. Deket kayaknya. Iya, tapi saya udah nggak di sana. Udah tahun 21 saya. Kakaknya baru sekarang kan ya? Baru dari Oke. Ya, mungkin cukup segitu aja sih ya kak. Tapi sebelum kita tutup, ada baiknya nih kakak kasih kata-kata motivasi lah untuk teman-teman penerbit adab gitu. Ada pencerahan lah apa gitu kata-katanya. Iya. Ya barangkali ada dari teman-teman penerbit adab yang mau memulai menulis sebuah karyanya gitu mungkin. Kalau saya ngambil dari Pramudia Anantatur itu, menulislah supaya kita selalu diingat. Ya, menulislah Supaya kita selalu diingat. Kalau dari teman-temannya maaf nih nulis gimana tuh? Ya berarti nggak mau diingat. Nggak, berarti nggak mau diingat ya, kayak simpelnya gitu ya kak. Oke, baik. Oke, mungkin cukup segitu aja ya teman-teman. Beda buku kita tentang berfilsafat sebelum tidur. Jangan lupa untuk teman-teman semua membeli buku dari Cipta Karya Kak Syafiq Muhammad, yaitu bukunya berjudul Berfilsafat Sebelum Tidur. Itu bagus banget teman-teman, di dalamnya itu banyak tentang kisah percintaan, kemudian tentang remaja dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa dibeli ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak atas waktu dan kesempatannya sudah hadir secara langsung. Meluangkan waktu. Meluangkan apa? Meluangkan tenaga. Ya, terus meluangkan pikiran. Banyak ya Kak, banyak yang diluangkan. Oh ya, berarti sekarang udah nggak lagi libur kuliah atau gimana? Ini masih lagi KKN, baru 2 minggu izin ke. Oh izin berarti, oke. Terima kasih ya Kak ya sudah meluangkan sampai menyempatkan untuk izin dulu dari KKN-nya ke sini. Terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk membedah buku dari hasil karya lain-lain dari Kak Syafiq. Oke, mungkin cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.